Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Bella Puspita Anggraini dari Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini aku pengen bahas satu tema yang erat banget nih sama kehidupan kita. Teman-teman udah pada tahu belum kira-kira temanya apa? Nggak tahu kak, kan banyak ya yang erat sama kehidupan kita. Bener, aku kasih tahu sekarang ya, biar pada tahu tema kali ini tuh apa. Jerawat dan kepercayaan diri, emang hubungannya apa? Oke, aku next ya biar pada ngerti. Apa sih jerawat itu? Penyakit kulit. Bener banget, penyakit kulit. Tapi lebih spesifiknya lagi, jerawat itu disebabkan oleh produksi minyak atau sebum yang berlebih pada kulit kita. Sehingga menyumbat pori-pori, lalu menimbulkan jerawat. Gitu teman-teman. Faktor pemicu jerawat itu apa, Kak? Banyak banget faktor pemicunya. Ada dari faktor lingkungan, ada dari pola makan, ada dari kebersihan muka, ada dari hormon, dan genetik. Jenis-jenis jerawatnya sendiri, Kak. Jenis-jenis jerawat dikelompokkan jadi 3 jenis ya. Apa, Kak? Yang pertama, jerawat meradang. Yang kedua, jerawat tidak meradang. Yang ketiga, jerawat khusus, teman-teman. Yang sering ditemuin mungkin jerawat yang meradang sama nggak meradang. Enggak dong. Semuanya udah kita temuin nih dalam kehidupan sehari-hari. Cuma nggak pada ngerti itu masuk ke jenis yang mana gitu. Jadi jenis-jenis jerawat tadi whitehead, blackhead kayak komedo hitam, putih yang ketika di zoom atau dideketin tuh kelihatan banget. Nah itu bukan meradang. Termasuk jerawat bukan meradang. Habis itu kalau meradang tuh ya kayak papula, kista, nodula, postula gitu. Kalau jerawat yang khusus Kak, kalau jerawat khusus itu sama bentuknya kayak popula, nodula gitu-gitu. Tapi dia tuh muncul pada saat atau momen tertentu. Di mana hormon kita lagi nggak stabil nih. Kayak apa Kak? Mau menstruasi misalnya atau waktu kita hamil gitu. Lalu cara ngatasinya gimana Kak? Tentunya jaga kebersihan wajah. Nah itu. Habis itu jaga pola makan. Jangan makan makanan yang bertepung, berminyak, olahan susu. Nah itu dihindari dulu kalau kita lagi jerawatan. Atau kalau kita nggak mau jerawat, ya cara ngatasinya minimal dengan pola hidup yang sehat, kebersihan muka, menjaga kebersihan lingkungan kayak kamar, terus sering ganti spray gitu. Hubungannya jerawat sama kepercayaan diri apa, Kak? Oke, kita masuk pada poin inti ya. Hubungan jerawat sama kepercayaan diri itu sangat erat banget, teman-teman. Asal kalian tahu ya, jerawat sama kepercayaan diri tuh kayak bener-bener bestie banget nih. Ketika kita lagi ngobrol atau berinteraksi sama banyak orang atau teman-teman kita, pasti orang-orang akan melihat penampilan kita dari atas sampai bawah gitu ya. Apalagi daerah muka itu pasti diperhatiin banget. Nah, kalau kita jerawatan, kita pasti kurang percaya diri, teman-teman. Dampak jerawat sendiri sama kepercayaan diri tuh banyak. Kalau kita lagi ngobrol gini, kita lagi jerawatan, pasti orang-orang kan fokus sama jerawat kita, teman-teman. Jadi kita nggak pede, terus kita menarik diri dari sosial, kita lebih sering menyendiri karena takut orang-orang bakal ngomongin, kamu kok jerawatan sekarang? Jerawat kamu kok nggak sembuh-sembuh sih? Nah itu kan menyakiti hati ya. Daripada kita mendengarkan omongan orang yang kayak gitu, mending kan kita sendirian di kamar, nggak keluar rumah gitu kan. Karena kita saking takutnya teman-teman. Takutnya. Karena orang-orang itu nggak pada ngerti gitu ya. Jadi ada beberapa penelitian yang nunjukin bahwa ternyata jerawat itu sangat erat banget hubungannya sama kepercayaan diri. Jadi banyak nih yang teman-teman kira sepele gitu ya, cuma ngomong gitu doang, kenapa sih kok dipermasalahin, kenapa sih kok diambil hati. Nah, kita kan nggak pada tahu ya kondisi mental seseorang itu gimana. Selanjutnya sih jerawat kan selain bisa memperburuk atau mengurangi penampilan, jerawat juga bisa menyebabkan bullying loh, namanya acne shaming teman-teman. Jadi orang yang berjerawat itu jarang dan benar-benar jarang mendengarkan support gitu.
lebih banyak yang ngebully, jerawat kamu kok tambah gede, jerawat kamu kok tambah banyak sih, kapan sih sembuhnya, kok nggak sembuh-sembuh gitu. Banyak banget omongan kayak gitu yang menyakiti hati banget gitu. Ternyata setelah diadakan penelitian gitu atau kayak apa, penelitian hubungan antara jerawat sama kepercayaan diri gitu, ada 77% wanita dari 10 kota di seluruh Indonesia ya tentunya, itu mengalami acne shaming atau kehilangan kepercayaan diri ketika mereka berjerawat. Bahkan ada yang mau bunuh diri, ada yang mengucilkan diri hanya karena jerawat gitu, yang dianggap sepele sama orang-orang. Jadi aku harap setelah pertemuan atau pembahasan sesi kali ini yang membahas tentang kepercayaan diri dan jerawat, aku pengen teman-teman semua tuh pada ngerti, pada ngejaga lisan gitu ya, agar mengurangi ucapan yang menyakiti hati seseorang, apalagi yang menurut kita sepele belum tentu orang lain juga mikirnya sepele juga kan teman-teman. Kita harusnya lebih fokus buat nge-support mereka, buat bilang hal-hal positif lah setidaknya. Oh, bentar lagi sembuh kok. Iya nanti sembuh gitu. Jangan jadi orang yang acne shaming gitu. Kita kan nggak ada di posisi mereka. Jangan sampai kita ada di posisi mereka dan kita juga diperlakukan hal yang sama gitu. Jadi pembahasan kali ini tuh udah udah bener-bener mengubah pola pikir aku tentang jerawat yang katanya sepele gitu ya. Ternyata bisa loh bikin orang buat bunuh diri gara-gara jerawat dan gara-gara bullying, acne shaming itu tadi. Aku mau review nih poin yang udah kita bahas kali ini. Kita udah bahas jerawat itu disebabkan karena minyak yang berlebih, produksi minyak atau sebum yang berlebih pada kulit kita. Selain itu, pemicu jerawat juga karena hormon, karena pola makan, karena lingkungan yang tidak sehat. Jadi kita harus mulai menjaga kebersihan lingkungan, harus menjaga pola makan, harus menjaga kebersihan wajah. Tuh. Lalu kita harus menjadi support buat pejuang acne di luar sana. Jadi kita harus benar-benar menjaga lisan kita agar tidak mengucap hal-hal yang menyakiti hati seseorang. Selain itu kita harus jaga gaya hidup kita teman-teman. Nggak makan-makan nggak makan-makan berminyak, goreng-gorengan. Nah itu kan penyebab acne banget nih yang sehari-hari kita temuin gitu. Jadi kita mengurangi itu semua produk olahan susu, mulai hidup sehat, rajin olahraga, terus konsultasi sama dokter juga. Terus habis itu selain itu kan ada jerawat yang di sekitaran ini. Nah, itu tuh biasa dipengaruhi oleh kebersihan rambut juga. Jangan jadi orang yang menyepelekan permasalahan orang lain. Jangan jadi seseorang yang gampang atau ringan kata buat mencela orang lain. Oke, nggak terasa ya ternyata udah habis nih kesempatan kali ini. Udah selesai pembahasannya istilahnya gitu. Aku harap dari pembahasan singkat kali ini bisa ngubah pola pikir kita bahwa jerawat itu bukan hal yang mudah bagi sebagian orang. Untuk membangunkan kepercayaan diri itu perlu usaha yang maksimal dari semua orang. Jadi tolong jangan jadi seseorang yang suka ngomong, asal ngomong, mengucapkan asal-asalan ketika melihat orang yang lagi jerawatan atau pejuang acne gitu ya. Aku ngerti banget teman-teman gimana perasaannya karena aku juga salah satu dari pejuang acne kemarin-kemarin. Jadi aku harap teman-teman juga ngerti gitu. Setidaknya kalau kita tidak bisa bantu apapun, kita bisa bantu ngejaga mood mereka, kita nge-support mereka dengan nggak memperhatikan wajah yang bener-bener kayak, "Oh ini lagi lihat acne aku nih," gitu. Jadi kita lebih enjoy aja. Benar, itu emang menarik perhatian ya, karena kita kan lagi ngobrol. Tapi aku harap teman-teman semua bisa pada ngerti, bisa belajar untuk menerima
dan memberikan support pada pejuang akne di luar sana. Oke teman-teman, bye-bye. Semoga kita ketemu lagi pada kesempatan lain ya teman-teman dengan pembahasan yang lebih menarik tentunya. See you next time. Terima kasih.